Ya, bila dia tidak hadir, maka kesempatan kedua akan diberikan dipanggil sekali lagi. Nah, kalau sekali lagi dipanggil tidak hadir, maka hakim akan memutuskan tanpa kehadiran pihak kepolisian. Jadi panggilan itu hanya boleh dilakukan 2 kali saja. Nah, kalau dia tidak hadir, maka dilanjutin. Tetapi kekhawatiran saya bukan di situ. Kekhawatiran saya justru kasus pokok perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, jadi seharusnya yang dimohonkan itu 2, satu kepolisian, satu kejaksaan. Karena kalaupun nanti dia dilarikan ke kejaksaan, masih mempunyai kekuatan untuk dalam pemeriksaan pra peradilan. Karena objek termohonnya juga 2. Tapi kalau cuma satu, kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka tidak dapat lagi diminta karena objek pemohonnya berbeda. Dan ketiga, apabila sudah dimasukkan ke dalam pengadilan, maka gugurlah permohonan pra peradilan, sama sekali tidak bisa dilanjutkan, demikian. Ya, jadi penafsiran tentang pasal terkait dengan itu adalah bahwasannya pertama sekali diperiksa di pengadilan pokok perkaranya. Itu sudah ditafsirkan dengan putusan MK 130 kalau nggak salah. Itu menyatakan kalau kapan pertama kali diperiksa pada sidang pertama, waktu pembacaan terkait dengan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Ya, terkait dengan ini kan pra peradilan hanya memeriksa terkait dengan prosedural, penetapan tersangkanya dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur. Tidak sesuai dengan prosedur, contohnya terkait dengan alat bukti yang dihadirkan itu tidak cukup 2 alat bukti. Yang tidak cukup itu karena contohnya hanya foto, gambar dan segala macam. Saya sependapat juga tadi dari pendapat dari lawyer itu harus ada scientific evidence, yaitu yang menunjukkan bahwa orang yang dijadikan tersangka itu benar-benar Peggy yang dimaksudnya yang pada saat ini menjadi tersangka begitu, bukan orang yang namanya sama tetapi personnya berbeda begitu. Nah, ini yang harus ada pembuktian cukup untuk menjadikan dia sebagai tersangka tersebut begitu. Nah, kalau enggak, maka ini akan dibatalkan penetapan tersangkanya. Ya, kalau nanti dihadirkan dalam pra peradilan, ternyata di situ hanya ada foto atau keterangan-keterangan dari terdakwa yang memang juga menyangkal pernah bertemu dengan orang tersebut, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk sebagai penguatan dia adalah tersangkanya. Maka hakim harus membebaskan, artinya menyatakan kalau penetapan tersangkanya tidak sah. Kalau penetapan tersangka tidak sah, maka bukan dia tidak cukup alat bukti sebagai menunjukkan dia sebagai tersangkanya. Dia harus cari alat bukti lain lagi. Apalagi kalau tidak ada contohnya tes DNA, kamera CCTV, dan juga terkait dengan saksi, ya saksi yang benar-benar melihat, mendengar dan mengalami sendiri dia ada di tempat kejadian. Maka saya kira ini sangat lemah kalau sampai tidak ada dibuktikan hal tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Polda. Ya kalau sudah dicabut berarti BAP itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, dia harus diperiksa kembali. Nah, apakah keterangannya sama atau tidak dengan keterangan yang pernah dia berikan? Kalau berbeda dan dia menyatakan tidak pernah melihat, maka itu nggak bisa dijadikan sebagai satu alat bukti. Ya, kalau tidak bisa satu alat bukti, berarti siapa saksi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kurang untuk bisa menyatakan cukup saksi sebagai, karena minimum sesuai dengan pasal 185, 2 saksi ya, nullis testis, unus testis. Jadi 2 saksi minimum begitu. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh hakim nanti dalam memeriksa. Saya kira hakim harus sifat independen, jangan takut ditekan atau tertekan gitu ya dengan adanya kasus ini dari pihak mana, termasuk dari termohon. Saya kira ini lebih baik supaya demi menegakkan keadilan bagi orang yang memang mencari keadilan begitu sebenarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.